Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulandari, kelas 12 TKRO. Saya sekolah di SMK Presiden Delta Cirebon. Saya ingin presentasikan hukum Coulomb dan medan listrik. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman melihat petir? Gambar berikut adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Nah teman-teman, petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Teman-teman tentu masih ingat ya, apa perbedaan proton dengan elektron? Mengapa keduanya bisa saling tarik-menarik? Apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep muatan listrik. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif yang disebut proton dan muatan listrik negatif yang disebut elektron. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Sekarang teman-teman paham ya mengapa proton dan elektron saling tarik-menarik. Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan neraca puntir. Ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb secara matematis dapat dituliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. K sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0. Sehingga F sama juga dengan 1/4 Pi Epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan F gaya Coulomb satuannya Newton, K konstanta Coulomb nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 muatan benda satuannya Coulomb. R jarak kedua muatan satuannya meter. Dan epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa nilainya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jika ruang antar muatan bukan ruang hampa tetapi medium lain, maka nilai permitivitasnya menjadi lebih besar dan dinyatakan dengan epsilon lebih besar dari epsilon 0 atau epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Epsilon permitivitas listrik dalam medium, epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa, epsilon R konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Besar gaya Coulomb pada medium yang bukan udara dinyatakan dengan persamaan Fr sama dengan
K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan epsilon R dikali R kuadrat. Dengan Fr, gaya Coulomb dalam medium, satuannya Newton. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga apabila ada beberapa muatan listrik dalam satu ruangan, maka resultan gaya Coulomb dapat dijumlahkan secara vektor. Di video ini, kita akan membahas besar dan arah gaya Coulomb pada beberapa susunan muatan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu gaya Coulomb pada dua muatan sejenis dan tidak sejenis. Pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya Coulomb yang terjadi adalah F12 dan F21. F12 adalah gaya Coulomb pada muatan Q1 akibat muatan Q2. Dan F21 adalah gaya Coulomb pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2 sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2 yang terpisah sejauh R, F12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1. Dan F21 arahnya ke kiri karena muatan Q1 menarik muatan Q2. Kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami ya, karena sangat penting untuk menentukan gaya Coulomb akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum Coulomb, besar F12 sama dengan F21 sama juga dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita lihat besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan listrik tidak sejenis yang terletak segaris. Muatan positif Q1 terletak pada titik A dan muatan negatif Q2 terletak pada titik B. Pada titik C yang berada di antara keduanya diletakkan muatan positif Q3 dengan jarak R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Maka, untuk menentukan besar dan arah gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3, yaitu F3, kita gambarkan gaya Coulomb F31 dan F32. Karena muatan Q1 menolak muatan Q3, maka F31 arahnya ke kanan. F32 arahnya juga ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q3. F31 searah dengan F32 sehingga besar F3 sama dengan F31 ditambah F32 sama juga dengan K3 Q1 per R1 kuadrat ditambah K3 Q2 per R2 kuadrat. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan listrik sejenis yang terletak segaris. Nah, bagaimana cara menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada tiga muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut segitiga? Sama juga dengan tiga muatan yang terletak segaris, terlebih dahulu kita lukiskan gaya-gaya Coulomb yang bekerja pada muatan yang akan kita tentukan nilai gaya Coulomb-nya. Tiga muatan tidak sejenis tersusun seperti berikut. Kita akan menentukan nilai F3 gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3. F3 merupakan resultan dari F31 dan F32. F31 arahnya menjauhi muatan Q1 karena muatan Q3 sejenis dengan Q1. F32 arahnya menuju muatan Q2 karena muatan Q3 tidak sejenis dengan Q2.
F31 dan F32 membentuk sudut sebesar alfa, sehingga F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 kali F32 cos alfa. Terakhir, cara menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada 4 muatan tidak sejenis yang terletak pada titik sudut persegi. Kita akan menentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan Q1, yaitu F1. Terlebih dahulu, kita uraikan semua gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q1, diantaranya, pertama, F12 sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q2. Kedua, F13 sama dengan K1 Q3 per R akar 2 dikuadratkan. Arahnya mendekati muatan Q3. Ketiga, F14 sama dengan K1 Q4 per R kuadrat. Arahnya menjauhi muatan Q4. Selanjutnya, kita tentukan resultan dari F12 dan F14, yaitu F24. Arahnya menjauhi muatan Q1. F24 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat. F13 segaris dengan F24 namun berlawanan arah, sehingga diperoleh F1 sama dengan F13 dikurang F24. Sampai di sini teman-teman paham ya? Berikutnya kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik dengan arah keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, teman-teman, untuk mengetahui ukuran seberapa kuat suatu medan listrik, kita mengenal istilah kuat medan listrik. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan sumber, kita harus meletakkan muatan uji di sekitar muatan sumber tersebut. Muatan uji menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan sumber yang akan dihitung kuat medannya. Muatan uji yang digunakan selalu bermuatan positif. Besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan F dibagi Q2 sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Dengan E, kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F, gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji, satuannya Newton. K, konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, muatan sumber. Q2, muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb. Dan R, jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya meter. Untuk menentukan besar kuat medan listrik di suatu titik, maka titik selalu dianggap bermuatan positif. Kita misalkan titik yang akan kita hitung kuat medan listriknya adalah titik C. Jika titik C terletak di antara dua muatan tidak sejenis, misalnya muatan positif Q1 dan muatan negatif Q2, maka titik C dipengaruhi oleh dua medan listrik, yaitu medan listrik E1 akibat muatan positif Q1 dan medan listrik E2 akibat muatan negatif Q2. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, dan E2 arahnya juga ke kanan karena menuju muatan negatif Q2. E1 searah dengan E2 sehingga diperoleh kuat medan listrik total pada titik C adalah
EC sama dengan E1 ditambah E2, sama juga dengan K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Dengan R1 jarak titik C dari muatan Q1 dan R2 jarak titik C dari muatan Q2. Selanjutnya, jika titik C terletak di antara dua muatan sejenis, titik C juga dipengaruhi oleh dua medan listrik, hanya saja arah keduanya berlawanan. E1 arahnya ke kanan karena menjauhi muatan positif Q1, sedangkan E2 arahnya ke kiri karena menjauhi muatan positif Q2. Sehingga kuat medan listrik total pada titik C adalah EC sama dengan E1 dikurang E2. Terakhir, jika titik C terletak pada salah satu titik sudut segitiga, titik C yang bermuatan positif juga dipengaruhi oleh medan listrik E1 dan medan listrik E2. Medan listrik E1 menjauhi muatan positif Q1 dan medan listrik E2 menuju muatan negatif Q2. Keduanya membentuk sudut sebesar alfa sehingga kuat medan listrik total di titik C adalah EC sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 cos alfa. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diketahui muatan Q1 sama dengan negatif 9 mikrokulom dan muatan Q2 sama dengan positif 6 mikrokulom. Keduanya kita konversi ke satuan kulom. Jarak R sama dengan 3 meter dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Kita diminta menentukan besar gaya kulom yang dialami kedua muatan. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hukum kulom. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ingat, untuk menyelesaikan perhitungannya, kita tidak perlu memasukkan tanda muatan. Kita masukkan semua nilainya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 3 kuadrat. Kita lakukan perhitungan hingga diperoleh F sama dengan 54 kali 10 pangkat negatif 3, sama juga dengan 0,054 Newton. Jadi, jawabannya B. Soal kedua. Diketahui dua muatan A dan B sejenis dan tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Kita diminta menentukan besar gaya kulom setelah muatan A diperbesar 2 kali semula, muatan B diperbesar 3 kali semula, dan jarak keduanya diperbesar 2 kali semula. Untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, kita gunakan perbandingan gaya kulom akhir dengan gaya kulom mula-mula. F aksen per F sama dengan K Q-A aksen Q-B aksen per R aksen kuadrat dibagi dengan K Q-A Q-B per R kuadrat. K bisa kita coret sehingga F aksen per F menjadi Q-A aksen per Q-A dikali Q-B aksen per Q-B dikali R per R aksen dikuadratkan. Kita masukkan nilainya, lalu kita sederhanakan. Kita peroleh besar gaya kulom akhir setelah muatan dan jaraknya diubah adalah 3 per 2 kali gaya kulom mula-mula. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Dua buah muatan listrik A dan B masing-masing positif 4 mikrokulom dan positif 9 mikrokulom berada pada jarak 20 cm. Di antara kedua muatan itu diletakkan muatan C yang besarnya positif 5 mikrokulom. Kita diminta menentukan letak muatan C agar muatan C tidak mengalami gaya kulom.
Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini, kita lukiskan susunan ketiga muatan. Kita misalkan jarak muatan C dari muatan A adalah X dan jarak muatan C dari muatan B adalah 20 kurang X. Selanjutnya, kita lukiskan gaya-gaya Coulomb yang bekerja pada muatan C, yaitu FCA dan FCB. FCA arahnya ke kanan karena muatan C ditolak muatan A. FCB arahnya ke kiri karena muatan C juga ditolak muatan B. Karena FCA berlawanan arah dengan FCB, maka FC sama dengan FCA dikurang FCB. FC sama dengan 0, sehingga K, QC, QB per RCB kuadrat sama dengan K, QC, QA per RCA kuadrat. K dan QC bisa kita coret, kita peroleh persamaan RCA per RCB dikuadratkan sama dengan QA per QB. Kita masukkan nilainya. Kita peroleh X sama dengan 8 cm dan 20 kurang X sama dengan 12 cm. Ini berarti muatan C terletak 8 cm dari muatan A atau 12 cm dari muatan B. Jawabannya B. Soal keempat. Diberikan susunan 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 yang berada pada ujung-ujung segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Kita diminta menentukan resultan gaya Coulomb pada muatan Q1. Terlebih dahulu kita lukiskan gaya-gaya Coulomb pada muatan Q1 akibat muatan Q2 dan Q3. F12 menjauhi muatan Q2 dan F13 menjauhi muatan Q3. Kita tentukan besar masing-masingnya menggunakan hukum Coulomb. Kita peroleh F12 sama dengan 3 Newton dan F13 sama dengan 4 Newton. Selanjutnya, untuk menentukan resultan gaya Coulomb pada muatan Q1, kita gunakan persamaan F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos alfa. Alfa sama dengan 90 derajat, sehingga cos alfa sama dengan 0. Maka F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kita masukkan nilainya, kita peroleh F1 sama dengan 5 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, dua muatan listrik terpisah seperti pada gambar. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm dari A. Jika QA sama dengan 3 mikrocoulomb dan QB sama dengan negatif 4 mikrocoulomb, kita diminta menentukan besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh muatan A dan muatan B. Terlebih dahulu, kita tentukan arah kedua medan listrik yang bekerja pada titik C. Medan listrik akibat muatan A yaitu EA arahnya menjauhi muatan A yang merupakan muatan positif. Sedangkan medan listrik akibat muatan B yaitu EB arahnya menuju muatan B yang merupakan muatan negatif. Karena EA dan EB searah, maka kuat medan listrik total pada titik C yaitu EC sama dengan EA ditambah EB. Kita gunakan persamaan kuat medan listrik, kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh kuat medan listrik total pada titik C sebesar 36 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jawabannya D. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.